Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan pertemuan ketiga kita. Di pertemuan ketiga ini kita membahas tentang lingkungan basis data. Nah, yang pertama kita bahas tentang tujuan penyusunan basis data itu sendiri. Nah, kenapa kita perlu menyusun atau membangun basis data? Nah, yang pertama itu adalah untuk mengatasi masalah redundansi data. Redundansi data itu adalah munculnya data-data yang sama secara berulang-ulang pada beberapa file basis data. Nah, tentu seharusnya munculnya data yang berulang-ulang ini kan mesti kita hindari. Makanya itulah tujuan pertama kita membangun basis data, yaitu tadi untuk mengatasi masalah redundansi data. Terus yang kedua adalah untuk mengatasi masalah inkonsistensi data. Nah, inkonsistensi data ini maksudnya munculnya data yang tidak konsisten yang terjadi akibat kesalahan dalam input data atau update data. Ya, tentu kalau datanya terpisah-pisah, yang satu kita update, yang lainnya tidak kita update, tentu ini mengakibatkan data menjadi tidak konsisten. Nah, dengan adanya basis data, tentu nantinya masalah ini bisa teratasi. Terus yang ketiga, tujuan penyusunan basis data adalah untuk mengatasi masalah isolasi data untuk standarisasi. Ini maksudnya apa? Ya kan adanya basis data, tentu nantinya data itu sudah terstandarisasi. Ya, maksudnya format filenya seperti apa, NIM, nama, alamat, tempat tanggal lahir, dan itu semuanya disusun secara seragam, ya, disusun dengan format data tertentu di mana nantinya disimpan dalam file yang bisa diakses oleh beberapa aplikasi. Ya, jadi dengan adanya standarisasi untuk data tadi, maka data bisa diakses oleh berbagai pihak kepentingan dengan format yang memang sudah sama. Terus yang keempat, ya, untuk mengatasi masalah multi user atau banyak pemakai. Maksudnya apa? Maksudnya data itu tentu suatu data tidak tertutup kemungkinan nantinya diakses oleh banyak pemakai. Nah, kalau data hanya disimpan dalam satu file saja, satu tabel saja, tersimpan hanya dalam data tertentu saja, tentu akses terhadap data tersebut terbatas. Nah, dengan adanya basis data nantinya kita bisa mengatur bagaimana data tersebut bisa diakses oleh banyak pemakai. Ya, tentu nantinya yang bisa mengakses adalah pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dan kewenangan. Nah, terus yang kelima adalah untuk mengatasi masalah keamanan. Ini salah tipe ya. Untuk mengatasi masalah keamanan data atau security. Maksudnya apa? Tentunya yang namanya basis data atau data, ya, tentu hanya boleh diakses oleh pemakai yang mempunyai wewenang. Ya, intinya data itu hanya boleh diatasi oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan terhadap data tersebut. Jangan sampai nantinya orang yang tidak mempunyai kepentingan juga bisa mengakses data. Nah, di basis data nantinya kita bisa memproteksi siapa-siapa saja yang bisa mengakses data tersebut. Ya, contoh sederhananya. Kalau Anda login sebagai mahasiswa di file di sistem informasi akademik, tentu yang bisa Anda akses kan hanya tentang data-data mahasiswa ataupun melihat data nilai. Anda kan tidak bisa mengakses atau merubah data nilai. Ya, jadi akses Anda dibatasi hanya sebatas melihat biodata, mengupdate biodata, dan melihat data nilai. Anda tidak bisa menginput nilai, tidak bisa merubah data nilai. Ya, itu salah satu contoh tentang masalah wewenang, ya, dalam masalah keamanan datanya. Kemudian yang berikutnya adalah masalah integritas. Maksudnya apa? Ya, masalah integritas ini maksudnya
kita tetap bisa menjaga agar data-data itu masih dalam pengendalian penuh. Maksudnya apa? Walaupun banyak user yang bisa mengakses, tetapi masalah kontrol data ya itu tetap masih kita bisa kontrol secara penuh oleh pihak pengelola database-nya. Ya, jadi bukan berarti dilepaskan seperti saja, walaupun mereka memiliki kewenangan. Yang berikutnya, yang ketujuh, itu adalah masalah kebebasan data. Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini, ya. Bus data yang dirancang sebaiknya tidak tergantung kepada program aplikasi, ya. Sehingga nantinya jika ada terjadi perubahan data, baik pada field, ya, itu tidak perlu merubah program aplikasinya. Jadi sebaiknya memang yang namanya bus data itu tidak bergantung kepada program aplikasi. Makanya ketika membangun bus data, kita membangunnya dengan menggunakan DBMS, ya. Dimana DBMS itu nantinya bisa diakses dengan pemrograman apapun. Contoh, Anda mau membangun pakai PHP ya silakan, mau pakai ASP ya silakan, mau pakai Android ya silakan, Anda mau pakai PB ya silakan, mau pakai C++ ya silakan, mau pakai C# ya silakan. Artinya apa? Basis datanya bisa diakses oleh banyak pemrograman atau banyak oleh bahasa pemrograman, ya. Jadi itu tujuan dari penyusunan basis data. Jadi ada 7 ya. Pertama, untuk mengatasi masalah redundansi data. Yang kedua, inkonsistensi data. Yang ketiga, masalah isolasi data. Untuk standarisasi. Kemudian untuk mengatasi multi user, mengatasi masalah security, masalah integritas, dan masalah kebebasan data. Oke, berikutnya kita lanjutkan tentang jenis-jenis media penyimpanan. Nah, yang namanya data tentu harus disimpan, ya, harus disimpan. Tujuannya nanti ya agar kita bisa mengaksesnya kembali. Nah, tentu untuk menyimpan data dia memerlukan yang namanya media penyimpanan. Nah, kita bahas dulu tentang beberapa jenis media penyimpanan. Nah, yang pertama, jenis media penyimpanan itu ada yang sequential, yang kedua ada yang direct. Nah, yang sequential itu maksudnya sequential itu berurutan ya. Yang sequential itu contohnya disingkat dengan sequential itu disingkat dengan sequential access storage device atau SASD ya. Nah, ciri dari media penyimpanan sequential ini yang pertama, proses pembacaan record harus berurutan. Yang kedua, tidak ada pengalamatan. Yang ketiga, data disimpan dalam bentuk blok. Yang keempat, proses penulisan hanya bisa dilakukan satu kali. Nah, contoh dari media penyimpanan SSD ini adalah magnetic tape. Nah, bahasa kitanya itu pita kaset, ya, pita kaset. Nah, kalau kita lihat pita kaset zaman dulu yang bisa kita lihat, nah, contoh tadi, proses pembacaan record hanya bisa berurutan. Kalau kita memutar lagu umpamanya, anggaplah dalam kaset tadi ada 12 lagu. Nah, untuk memutar lagu yang kedua, tentu lagu pertama harus diputar dahulu. Untuk memutar lagu ketiga, lagu pertama, lagu kedua harus diputar dahulu. Untuk memutar lagu keempat, lagu pertama, kedua, dan ketiga harus diputar dahulu. Ya, itu contoh pembaca record berurutan tadi. Yang kedua, tidak ada pengalamatan. Nah, seperti saya bilang tadi, kalau ada 12 lagu, nah untuk memutar lagu tertentu, tentu tidak kita bisa pilih alamannya ya. Biasanya kita percepat atau kita next kan. Nah, kalau next bisa saja lagunya terlewatkan atau belum sampai ya. Kenapa? Karena tidak ada alamat untuk masing-masing lagu. Ya. Yang ketiga,
data disimpan dalam bentuk blok. Nah, jadi kalau kita lihat dalam bentuk kaset itu, ya, masing-masing record lagu itu disimpan dalam bentuk blok-bloknya. Lagu pertama bloknya ini, lagu kedua bloknya ini, lagu ketiga bloknya ini, ya. Dan proses penulisan hanya bisa dilakukan sekali. Ya, jadi kalau sudah kita record data di kaset, maka otomatis itu tidak bisa digunakan lagi. Ya. Nah, itu contoh media penyimpanan sekuensial. Nah, rata-rata di zaman sekarang, ya, media penyimpanan sekuensial ini sudah jarang digunakan. Karena sekarang kita lebih banyak menggunakan media penyimpanan yang direct atau media penyimpanan secara langsung. Atau di sini disingkat dengan Direct Access Storage Device. Nah, untuk media penyimpanan direct, ciri-cirinya yang pertama, pembacaan record tidak harus surut. Ya. Yang kedua, mempunyai alamat. Yang ketiga, data disimpan dalam bentuk karakter atau blok. Kemudian, proses penulisan dapat dilakukan beberapa kali. Nah, kalau kita lihat contohnya ya, contoh media penyimpanannya bisa hard disk, bisa floppy disk, bisa flash disk, dan lain-lain sebagainya. Ya, data yang disimpan dalam bentuk disk tadi, contoh lah, umpamanya di data di compact disk atau DVD, ketika di dalam CD tadi, DVD, kita mempunyai 12 lagu, dan ketika kita ingin memutar lagu yang ke-12, maka tinggal kita pilih lagu 12 dan lagunya langsung bisa kita putar. Ingin memutar lagu kelima, tinggal pilih lagu kelima, maka lagunya langsung diputar. Ya, itu ilustrasi yang dimaksud dengan pembacaan record tidak harus urut. Kenapa hal itu bisa dilakukan? Karena tadi masing-masing data tadi sudah mempunyai alamatnya. Ya, umpamanya lagu kelima alamatnya di sini, lagu kedua alamatnya di sini, ya. Makanya pembacaan datanya bisa dilakukan secara direct. Kemudian datanya bisa disimpan dalam bentuk karakter atau blok, ya. Nah, kalau umpamanya kita ngetik word, ngetik file, ya, itu kan datanya bisa disimpan dalam bentuk karakter atau blok yang disimpan nantinya baik dalam bentuk hard disk, floppy disk atau flash disk. Yang berikutnya, proses penulisan data dapat dilakukan beberapa kali. Jadi kalau kita menggunakan hard disk, ya, CD-RW, flash disk, ya, itu kan data bisa kita hapus tulis atau tulis terus, itu kan nggak ada masalah, ya. Nah, itu contoh media penyimpanan secara direct. Nah, mungkin kalau Anda lihat di sini ada floppy disk ya. Floppy disk ini dulu sering digunakan, tapi sekarang tidak ada lagi ya digunakan. Floppy disk itu nama lainnya disket ya. Nah, itu contoh-contoh media penyimpanan secara direct. Nah, sekarang kita lanjutkan ke arsitektur basis data. Nah, untuk arsitektur basis data ada beberapa jenis. Yang pertama itu sistem tunggal, kemudian sistem terpusat, kemudian sistem client server. Nah, sistem tunggal maksudnya standalone itu aplikasi dan basis data ya disimpan dalam satu PC dan hanya bisa diakses oleh satu user. Ya, itu yang dimaksud dengan aplikasi standalone ya. Ya, bisa ulangi. Jadi, yang dimaksud dengan sistem tunggal tadi, basis data dan aplikasi yang disimpan dalam satu komputer dan hanya bisa diakses oleh satu user di saat yang bersamaan. Ya.
namanya sistem tunggal standalone. Kemudian sistem terpusat. Nah, sistem terpusat ini maksudnya aplikasinya bisa diakses oleh beberapa user, tapi aplikasi dan basis datanya juga disimpan di dalam satu server, ya. Atau istilahnya kalau dalam web programmer itu ada yang namanya server side, ya. Di aplikasi dan basis data disimpan di satu server, nantinya tetapi data tersebut bisa diakses oleh banyak user. Kalau standalone itu hanya bisa diakses oleh satu user di saat yang bersamaan. Kalau sistem terpusat tidak bisa diakses oleh banyak user. Di misalnya tadi apa? Bahwa aplikasi dan database-nya itu disimpan di satu server. Kemudian ada sistem client server. Nah, client server konsepnya beda lagi. Di client server ini yang tersimpan di database, yang tersimpan di server itu adalah basis datanya, ya. Sedangkan aplikasi itu terdapat di masing-masing client. Ya. Nah, untuk apa client server? Ya, untuk mengatasi kendala-kendala yang ditimbulkan di sistem terpusat. Nah, kalau di sistem terpusat kan kendalanya kalau akses datanya tinggi tentu mempengaruhi beban atau traffic untuk akses datanya. Ya, kalau client server tadi yang disimpan di database yang disimpan di server hanya database-nya, sedangkan aplikasi itu terdapat di masing-masing client. Ya, itu tentang arsitektur basis data. Nah, berikutnya kita lanjut ke model-model data. Nah, ada 4 model data. Ada model data berbasis objek. Sorry, ada 3 ya. Ada model data berbasis objek, ada model data berbasis record, ada model data berbasis fisik. Nah, kita mulai yang pertama dulu untuk model data berbasis objek. Nah, untuk model data berbasis objek, yang pertama itu ada yang disebut dengan entity relationship model, ya, atau model yang menggambarkan hubungan antar entitas. Nah, entitas itu siapa? Entitas itu ya bisa orang, bisa objek, atau benda, atau kejadian yang informasinya bisa direkam. Contoh di sini, kita punya dua entitas, ada prodi, ada mahasiswa. Nah, prodi ini memiliki atribut, ada kode prodi, nama prodi, dan jenjang. Kemudian mahasiswa memiliki atribut, NIM, nama, alamat, dan kode prodi. Nah, nantinya masing entitas ini kita gambarkan hubungannya atau relasinya seperti apa. Contoh, di prodi dengan mahasiswa. Di sini kita gambarkan hubungannya satu prodi memiliki banyak mahasiswa. Ya, atau kalau kita balik bacanya banyak mahasiswa terdaftar di satu prodi. Nah, ini contoh dari model entity relationship. Ya, nanti ini kita bahas ya, kita bahas sendiri tentang model entity relationship model ini. Terus yang kedua, dari model objek tadi ada semantik model. Contoh di sini, kalau semantik model dia menggambarkan hubungannya dalam bentuk semantik seperti ini. Ya. Namanya bank melayani tabungan, ya. Kemudian di sini ada customer mempunyai tabungan, ya. Kemudian customer adalah nasabah dari bank, si fulan ada customer, kemudian dia memiliki atribut dari masing-masing entitas ini, ya. Nah, nanti yang untuk materi kita tidak bahas semantic model yang spesifik ya, karena tadi ya untuk berbasis objek yang kita khusus konsentrasinya adalah model entity relationship tadi. Anda cukup tahu saja untuk objek tadi ada beberapa model. Yang ketiga ya ada yang berikutnya ada model data berbasis record. Nah, untuk model data berbasis record, yang pertama contohnya adalah model relational model. Nah, di sini
dia menjabarkan hubungan data tadi ke dalam bentuk tabel. Ya, menjabarkan hubungan data ke dalam bentuk tabel. Kalau entity tadi menggambarkan hubungan data dalam bentuk entitas. Kalau relational model ini dia menggambarkan hubungan data dalam bentuk tabel-tabel. Nah, nantinya masing-masing tabel tadi akan digambarkan relasinya seperti apa. Ya. Nah, berikutnya ada model data hierarki. Contoh di sini, umpamanya ada KRS. KRS ini dimiliki oleh si Badu dan si Fulan, di mana si Badu mengontrak sistem basis data dan kalkulus, sedangkan si Fulan mengontrak sistem basis data dan sistem informasi manajemen. Ini model hierarki. Kemudian model network. Nah, model network ini contohnya menggambarkan cross seperti ini ya. Si Badu mengontrak sistem basis data dan kalkulus, si Fulan mengontrak sistem basis data dan SIM. Nah, itu beberapa model data. Nah, nanti khusus materi sistem basis data yang kita pelajari, kita mempelajari cuma 2 model data ya. Yang pertama nantinya model data basis objek ini yang kita bahas yaitu tentang entity relationship model. Sedangkan di basis record nantinya kita membahas tentang model relational model. Jadi kita fokus ke 2 model itu saja ya. Karena ini model yang paling banyak digunakan dan model yang paling mudah untuk dipahami ya di dalam merancang basis data. Nah, saya rasa itu saja materi yang kita pelajari di model data di pertemuan ketiga ini ya. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.